Assalamualaikum semuanya dan Pak Dipo. Sekarang kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai computer graphics. Pertama, perkenalan terlebih dahulu kepada anggota kelompok. Ada Aurelia Lauren Wijaya, Aisyah Zara Putri Fadi, Benedictus Ariel, dan saya sendiri, Sofi. Berikut adalah outline presentasi kami. Yang pertama adalah representasi gambar digital, penerapan matriks dalam computer graphics, pengaruh transformasi matriks dalam pembentukan objek, dan penggunaan kernel dalam image processing. Yang pertama, terdapat representasi gambar digital. Nah, pada topik ini kita akan memvisualisasikan suatu objek 3 dimensi dengan menampilkan berbagai tampilan di layar video. Jadi, image yang telah kita gambar ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, objek yang digambarkan ini terdapat dalam bidang X, Y, Z. Dan objek yang ingin kita tampilkan ini ditentukan oleh suatu segmen garis lurus yang terbatas. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada gambar di samping, piramida kanan terpotong dengan alas heksagonal. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena bidang X-Y ini bertepatan dengan layar yang kita lihat. Jadi, yang kelihatan dalam penglihatan manusia itu hanya proyeksi pada bidang X-Y saja. Nah, bisa kita lihat dalam gambar, kita bisa asumsikan gambar tersebut sebagai dari beberapa titik-titik koordinat. Dan di sini kita asumsikannya sebagai 12 titik koordinat yang dapat kita lihat sebagai berikut di slide ada. Dan titik-titik koordinat tersebut dapat kita ubah menjadi matriks diperbesar sebagai koordinat-koordinatnya itu sebagai vektor-vektor kolom yang ada di matriks tersebut, sehingga didapat matriks sebagai berikut. Baik, selanjutnya penerapan matriks dalam komputer graphics. Pemrosesan gambar digital dan aljabar linear saling berhubungan erat dan memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Gambar digital terdiri dari piksel-piksel yang mewakili warna-warna dalam gambar. Setiap piksel memiliki nilai numerik yang memungkinkan untuk dilakukan operasi matematika seperti yang terdapat dalam aljabar linear. Oleh karena itu, sebuah gambar dapat direpresentasikan sebagai matriks yang bisa mengalami berbagai operasi linear seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Proses ini dikenal sebagai filter gambar. Lalu selanjutnya ada yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Misalkan terdapat dua matriks A dan B dengan dimensi yang sama. Kedua matriks ini dapat digabungkan menjadi matriks baru melalui operasi penjumlahan. Dalam contoh berikut ini yang ada di samping, nilai-nilai dibatasi pada angka 225 sebagai batas putih, sehingga apapun yang ditambahkan pada latar belakang putih dalam gambar akan menghasilkan output yang tetap putih, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya yang kedua ada operasi pengurangan matriks. Misalkan terdapat dua matriks A dan B dengan dimensi yang sama. Kedua matriks ini dapat digabungkan menjadi matriks baru melalui operasi pengurangan. Dalam contoh berikut ini terdapat dua contoh output, yaitu gambar A dan B. Gambar A dihasilkan dari proses pengurangan matriks A dan matriks B, sedangkan gambar B dihasilkan dari pengurangan salah satu matriks atau matriks logo dengan 255 kali matriks identitas yang menghasilkan gambar negatif. Selanjutnya yang ketiga, operasi perkalian matriks. Misalkan terdapat matriks A berdimensi M kali N dan matriks B berdimensi N kali P. Kedua matriks tersebut dapat menghasilkan matriks berdimensi M kali P melalui operasi perkalian, seperti pada persamaan di bawah ini. Lalu, misalkan warna pada gambar direpresentasikan dalam matriks 3x1, di mana setiap elemen mewakili 3 palet warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Suatu matriks T atau matriks transformasi dapat dikalikan sehingga menghasilkan suatu bentuk matriks baru dengan tampilan warna yang berbeda. Persamaan tersebut adalah matriks R aksen, G aksen, B aksen sama dengan T dikali matriks RGB. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh transformasi matriks dalam pembentukan objek. Yang pertama adalah scaling. Scaling adalah jika sebuah titik PI memiliki koordinat X, Y, Y, dan Z dalam tampilan aslinya, titik tersebut akan berpindah ke titik baru PI aksen dengan koordinat alpha XI, beta YI, dan YZI dalam tampilan barunya.
Nah, matriks transformasi yang digunakan dalam scaling adalah matriks diagonal yang entry-entry-nya adalah faktor pengali. Kita misalkan namanya S. Dengan menggunakan matriks koordinat P yang berbentuk vektor kolom dari setiap titik yang membentuk objek, kita dapat menghasilkan matriks koordinat P aksen dari tampilan yang diskalakan atau scaled view. Juga telah terlampirkan contoh, di mana sebuah kubus satuan dalam tampilan aslinya menjadi sebuah balok persegi panjang dengan dimensi alfa, x beta, x y. Selanjutnya ada translation. Translation adalah setiap titik PI dengan koordinat XI, YI, ZI yang berpindah ke titik baru PI aksen dengan koordinat XI plus X0, YI plus Y0, dan ZI plus Z0. Lalu telah dilampirkan vektor translasi dan matriks T yang berisikan vektor translasi sebanyak N jumlah titik PI. Dengan penjumlahan matriks melalui persamaan P aksen sama dengan P plus T, di mana matriks P berisikan vektor kolom dari setiap titik PI, matriks koordinat P aksen kemudian dapat menentukan koordinat baru dari N titik tersebut dan mempresentasikan view hasil translasinya. Yang terakhir adalah rotation. Matriks yang ada di gambar kita bisa namakan R sehingga matriks P bisa dikalikan dengan R menghasilkan view rotation. Nah, ini berlaku untuk semua sumbu. Bisa dilihat di gambar yang telah terlampir ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, perlu dicatat untuk pengaruh transformasi matriks dalam pembentukan objek, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan transformasi yang digabung, misalnya rotasi dengan translasi atau translasi dengan scaling, dan lain-lain. Penggunaan kernel dalam image processing. Dalam pemrosesan citra, kernel adalah matriks kecil yang digunakan untuk menerapkan berbagai efek pada gambar, seperti blur, sharpen, edge detection, dan lainnya. Penggunaan kernel ini melibatkan operasi matematika yang dikenal sebagai konvolusi, di mana kernel dioperasikan pada setiap pixel dalam citra untuk menghasilkan citra yang telah dimodifikasi. Berikut adalah beberapa penggunaan kernel dalam pemrosesan citra. Yang pertama ada blurring atau pelembutan. Kernel blurring digunakan untuk mengurangi detail halus dan menghaluskan gambar. Contoh umum adalah kernel rata-rata dan Gaussian blur. Yang kedua ada sharpening atau penajaman. Kernel sharpening digunakan untuk meningkatkan detail dalam tepi dalam gambar. Berikut terdapat contoh soal. Yang ketiga pada ada soal edge ini detection, kita deteksi diberitahu ada 4 Kernel titik edge detection koordinat digunakan dan untuk terdapat menyoroti beberapa tepi dalam pertanyaan. gambar, Yang pertama, apa yang koordinat merupakan dari daerah matriks dengan tersebut? perubahan Nah, kalau intensitas bisa yang ditanya tinggi. seperti ini, kita Contoh umum hanya adalah Sobel, tinggal membuat Rivet, dan Laplacian. koordinat-koordinat tersebut menjadi Yang keempat matriks ada besar embossing dan atau kita emboss. dapat Kernel ubah emboss digunakan untuk koordinat memberikan tersebut efek menjadi vektor timbul kolom pada sehingga gambar, membentuk matriks menghasilkan tampilan terbesar gambar seperti yang yang ada terlihat di slide. seolah-olah dipahami. Yang kedua, bagaimana Lalu, koordinatnya contoh umum apabila ini adalah kita beberapa melakukan contoh scaling dengan umum kernel yang digunakan saat skalar image processing. 1,5 di Yang sumbu pertama ada X kernel emboss, dan setengah di yang sumbu kedua ada Y, kernel serta rata-rata, gambarkan juga lalu ada hasil kernel scalingnya. sharpening, dan yang Nah, kalau terakhir misalnya ada kita kernel ditanya scaling, kita bisa kalikan sesuai dengan skalar. Yang pertama, di baris pertama itu merepresentasikan sumbu X dapat kita kali dengan skalarnya 3/2, dan di sumbu Y itu di baris kedua dapat kita kalikan dengan setengah, sehingga didapat matriks sebagai berikut, dan gambarnya pun bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya, bagaimana koordinat matriks tersebut apabila kita translasi dengan vektor yang ada, yaitu -2, -1, 3. Nah, kita tinggal menjumlahkan setiap kolom yang ada dengan vektor translasinya, sehingga didapat matriks sebagai berikut, dan gambarnya bisa dilihat pula dalam slide. Yang terakhir, bagaimana jika matriks tersebut kita rotasi sebesar 30 derajat di sumbu Z, serta gambarkan juga hasil rotasinya. Seperti ini, kita hanya perlu mensubstitusi sudutnya 30 derajat ke dalam rumus transformasi matriks yang kita telah pelajari di bab sebelumnya, sehingga didapat matriksnya seperti berikut, dan gambarnya bisa kita lihat pula pada slide. Selanjutnya berikut adalah tabel kontribusi para anggota kelompok.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.